Tahukah Anda? Pada tahun 2014, Indonesia resmi memperkuat kemampuan tempur pasukan mekanisnya dengan mendatangkan salah satu kendaraan tempur infanteri paling berpengalaman di dunia, Marder 1A3. Sebanyak 50 unit kendaraan tempur ini dibeli dari stok Angkatan Darat Jerman sebagai bagian dari paket pengadaan 103 tank Leopard 2A4 dan Leopard 2RI. Kedatangan Marder menandai babak baru modernisasi kekuatan lapis baja TNI Angkatan Darat dan untuk pertama kalinya diperlihatkan kepada publik pada peringatan Hari Ulang Tahun TNI tanggal 5 Oktober 2014. Pada episode ketiga kali ini, dunia alutsista akan mengulas salah satu kendaraan matra darat paling legendaris buatan Jerman, yaitu Marder 1A3. Kendaraan lapis baja berjenis Infantry Fighting Vehicle, IFV. Ini tidak hanya dirancang untuk mengangkut pasukan infanteri menuju garis depan, tetapi juga mampu bertempur berdampingan dengan tank tempur utama, memberikan dukungan tembakan, serta melindungi pasukan yang dibawanya selama operasi di medan perang. Lalu, bagaimana sejarah pengembangannya? Seperti apa kemampuan tempur, persenjataan, dan perlindungan yang dimiliki Marder 1A3? Dan mengapa kendaraan ini masih dipercaya memperkuat TNI Angkatan Darat hingga saat ini? Mari kita bahas selengkapnya. Tahukah Anda, Marder bukanlah kendaraan tempur biasa. Di balik tampilannya yang kokoh, tersimpan sejarah panjang yang dimulai lebih dari setengah abad lalu, ketika Eropa berada di bawah bayang-bayang Perang Dingin. Pada awal dekade 1960-an, Jerman Barat membutuhkan kendaraan tempur infanteri yang mampu bergerak bersama tank Leopard di garis depan. Kendaraan tersebut harus mampu melindungi pasukan infanteri dari tembakan musuh, memiliki mobilitas tinggi, sekaligus memberikan dukungan tembakan secara langsung. Dari kebutuhan itulah lahir Marder, sebuah kendaraan kategori Infantry Fighting Vehicle atau IFV. Kendaraan lapis baja yang dikembangkan oleh Rheinmetall Land System. Setelah melalui berbagai tahap pengembangan, produksi massal Marder dimulai pada 1971 dan berlangsung hingga 1975. Selama periode tersebut, tidak kurang dari 2.136 unit berhasil diproduksi untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Darat Jerman. Sejak awal pengabdiannya, Marder menjadi kendaraan utama Satuan Panzergrenadier, yaitu infanteri mekanis Angkatan Darat Jerman. Kendaraan ini dirancang untuk mengangkut pasukan menuju garis depan, kemudian memberikan dukungan tembakan selama operasi berlangsung, bahkan mampu bertempur berdampingan dengan tank tempur utama Leopard. Seiring berkembangnya teknologi persenjataan Soviet, kemampuan Marder pun terus ditingkatkan. Pada 1975, Marder mulai dipersenjatai dengan rudal anti-tank Milan yang mampu menghancurkan kendaraan lapis baja lawan pada jarak beberapa kilometer. Namun pada awal penggunaannya, sistem rudal ini masih tergolong sederhana. Komandan kendaraan harus keluar dari kubah, mengangkat peluncur rudal di bahunya, lalu mengarahkan dan menembakkannya secara manual. Cara ini memang efektif, tetapi membuat awak kendaraan sangat rentan terhadap tembakan musuh. Karena itulah, antara 1977 hingga 1979, peluncur rudal Milan dipasang secara permanen pada kubah Marder. Dengan konfigurasi baru ini, kendaraan memperoleh kemampuan anti-tank yang jauh lebih baik tanpa mengorbankan keselamatan awak.
Program modernisasi terbesar Marder dimulai pada 1989 melalui peningkatan ke standar Marder 1A3. Hingga 1998, hampir 2.100 unit Marder A1 dan A2 menjalani program modifikasi menyeluruh yang mengubah secara signifikan tingkat perlindungan, tata letak, dan kemampuan tempurnya. Perubahan paling mencolok terdapat pada perlindungan lapis baja. Marder 1A3 mendapat baja berlapis tambahan pada bagian depan dan samping kendaraan. Peningkatan ini dirancang untuk melindungi awak dari tembakan peluru penembus lapis baja kaliber 30 mm jenis APDS, Armor Piercing Discharging Sabot, termasuk amunisi yang ditembakkan oleh meriam otomatis 2A42 milik kendaraan tempur infanteri BMP-2 buatan Uni Soviet. Untuk meningkatkan kekuatan struktur kendaraan, seluruh lubang tembak di sisi lambung yang sebelumnya digunakan pasukan infanteri untuk menembak dari dalam kendaraan ditutup dan dilas secara permanen. Langkah ini memberikan perlindungan samping yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kekakuan struktur lambung. Modernisasi juga dilakukan pada bagian kubah. Senapan mesin yang sebelumnya ditempatkan pada dudukan di bagian belakang dipindahkan menjadi senapan mesin koaksial yang dipasang di sisi kiri meriam utama. Tata letak baru ini membuat sistem persenjataan menjadi lebih praktis dan efisien dalam pertempuran. Selain itu, Marder 1A3 juga memperoleh kotak penyimpanan eksternal berukuran besar di kedua sisi lambung untuk membawa perlengkapan tambahan pasukan. Berbagai peningkatan tersebut menyebabkan bobot tempur kendaraan meningkat dari sekitar 28,5 ton menjadi 33,5 ton. Meskipun mengalami penambahan bobot, Marder 1A3 tetap mempertahankan konfigurasi dasarnya. Kendaraan ini menggunakan mesin diesel berkekuatan 600 tenaga kuda yang ditempatkan di bagian depan, yang dalam keadaan tertentu bisa menjadi tambahan perlindungan bagi awak Marder. Salah satu ciri khas Marder adalah desain kubahnya yang unik. Berbeda dengan banyak IFV lainnya, juru tembak tidak duduk di dalam kubah. Posisi juru tembak berada di dalam badan kendaraan, sehingga hanya sistem persenjataannya saja yang tampak dari luar. Konsep ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap tembakan musuh, termasuk ancaman penembak runduk. Sebagai kendaraan tempur infanteri, Marder 1A3 mampu membawa hingga 10 personel, terdiri dari 3 awak kendaraan yaitu komandan, pengemudi, dan juru tembak, serta 7 prajurit infanteri yang siap diterjunkan langsung ke medan pertempuran. Untuk persenjataan, Marder 1A3 tetap mengandalkan meriam otomatis Rheinmetall MK20RH 202 kaliber 20 mm sebagai senjata utama. Meriam ini mampu menembakkan amunisi high explosive maupun armor piercing sabot dengan laju tembak tinggi, sehingga efektif menghadapi infanteri, kendaraan lapis baja ringan, maupun sasaran udara yang terbang rendah. Sebagai senjata pendamping, Marder 1A3 dilengkapi senapan mesin koaksial MG3 kaliber 7,62 mm. Untuk menghadapi kendaraan lapis baja berat, kendaraan ini juga dibekali rudal anti-tank Milan yang dioperasikan oleh komandan kendaraan.
Meski tidak dirancang sebagai kendaraan amfibi, kemampuan mobilitas Marder tetap sangat mengesankan. Kendaraan ini mampu melintasi sungai dengan kedalaman hingga 1,5 meter tanpa persiapan khusus. Dengan perlengkapan tambahan, kedalaman tersebut dapat ditingkatkan menjadi sekitar 2,5 meter. Dari sisi mobilitas, Marder 1A3 mampu melaju hingga 65 km per jam di jalan raya dengan jangkauan operasional sekitar 500 km, sehingga tetap mampu mengikuti pergerakan tank tempur utama dalam berbagai operasi. Di jalan raya, rantai baja Marder dilengkapi bantalan karet sehingga tidak mudah merusak permukaan aspal sekaligus mengurangi getaran dan kebisingan saat bergerak. Memasuki abad ke-21, Angkatan Darat Jerman mulai melengkapi armada Marder dengan varian yang lebih baru, seperti Marder 1A5 yang memiliki perlindungan lebih baik terhadap ranjau, serta secara bertahap menggantikannya dengan Puma Infantry Fighting Vehicle sebagai penerus resminya. Meski demikian, Marder 1A3 tetap menjadi salah satu infantry fighting vehicle paling sukses, paling banyak digunakan, dan paling teruji dalam sejarah. Keandalannya kembali menjadi sorotan dunia pada 2023 ketika Jerman mengirim puluhan Marder 1A3 kepada Angkatan Bersenjata Ukraina. Kendaraan-kendaraan tersebut memberikan kemampuan tempur infanteri mekanis yang telah terbukti di berbagai medan operasi dan kembali menunjukkan bahwa, meskipun usianya telah lebih dari 5 dekade, Marder 1A3 masih menjadi kendaraan tempur yang sangat efektif di medan perang modern. Di tangan TNI Angkatan Darat, Marder 1A3 menjadi pendamping ideal bagi tank Leopard dalam membentuk kekuatan tempur mekanis Indonesia. Meski bukan kendaraan generasi terbaru, pengalaman operasional yang panjang dan berbagai program modernisasi membuat Marder masih menjadi aset berharga yang siap mendukung berbagai operasi militer di masa kini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Marder 1A3 masih mampu memenuhi kebutuhan medan tempur modern, atau sudah saatnya TNI AD beralih ke IFV generasi terbaru? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar tank, kendaraan tempur, dan teknologi militer dari berbagai negara. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Dunia Alutsista.